Perkenalkan, nama saya Niger Tirson Beno. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia material dan katalis tentang karakterisasi material menggunakan transmisian elektron mikroskopi atau TEM. Berikutnya daftar isi terdiri dari bab 1, bab 2, dan diskusi. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Perkembangan zaman karakterisasi material menjadi sangat penting di berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan material dengan sifat yang lebih unggul. TEM dianggap sebagai alat yang sangat efisien dan serbaguna dalam karakterisasi material. Mikroskopi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1932 oleh dua ilmuwan Jerman dengan tujuan mengamati objek yang sangat kecil melalui penembusan berkas elektron. Yang berikutnya 1.2 rumusan masalah. Dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, bagaimana prinsip kerja transmisian elektron mikroskopi atau TEM. Yang kedua, apa aplikasi TEM dan kegunaannya dalam karakterisasi material. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari TEM dibanding dengan teknik karakterisasi lainnya. Berikutnya 1.3 tujuan, dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, memahami prinsip dasar kerja TEM. Yang kedua, mengidentifikasi aplikasi TEM dalam karakterisasi material. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari TEM dan membandingkannya dengan teknik karakterisasi lainnya. 4. Menganalisis studi kasus penggunaan TEM dalam karakterisasi material, terutama dalam konteks struktur nano dan cacat kristal. Berikutnya 1.4 metodologi. Penulisan makalah ini dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber ilmiah. Studi kasus dalam makalah ini didasarkan pada hasil penelitian yang relevan terkait penggunaan TEM dalam karakteristik material. Berikutnya tinjauan pustaka. Pengertian transmisian elektron mikroskopi atau TEM merupakan teknik mikroskopis di mana sejumlah elektron ditransmisikan melalui spesimen tipis dan berinteraksi dengan spesimen yang dilewati. Teknik ini akan memberikan informasi tentang ukuran partikel, fase kristal, struktur kristal, dan morfologi. Baik, di sini adalah gambar TEM atau transmisian elektron mikroskopi. Berikutnya prinsip kerja TEM. Dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, skema TEM dimulai dari elektron yang dipercepat dengan energi tinggi pada daerah vakum. Yang kedua, elektron kemudian melewati susunan optik yang menggunakan kumparan lensa dan biasanya terbuat dari jenis magnet. Yang ketiga itu ketika elektron menembus lapisan sampel atau material, maka elektron akan menyebar. Yang keempat, gambar yang dihasilkan dari uji TEM kemudian dapat diplot menggunakan software ImageJ untuk mengetahui distribusi dan ukuran kuantitas dari suatu partikel. Berikut adalah rumus prinsip kerja TEM. D di sini sebagai diameter partikel, K1 sampai ke N atau nanometer, N sebagai banyaknya hasil pengukuran, delta D sebagai nilai koreksi perhitungan nanometer. Baik, adapun prinsip kerja dari bagian-bagian TEM, yang pertama senjata elektron, yang kedua lilitan lensa kondensor pertama, yang ketiga lilitan lensa kondensor kedua, yang keempat panggung sampel, yang kelima lilitan lensa objektif, yang keenam layar berpendam, yang ketujuh ini kamera.
Berikutnya aplikasi TEM. Terbagi atas 4 bagian. Yang pertama analisis mikrostruktur. Yang kedua itu identifikasi defek. Yang ketiga analisis struktur dan tata nama atom kristal. Yang keempat analisa elemental skala nanometer. Berikutnya kelebihan dan keterbatasan. Yang pertama kelebihan. Resolusi superior TEM 0,1 sampai 0,2 nanometer lebih besar dari SEM 1 sampai 3 nanometer. Yang berikutnya mampu mendapatkan informasi komposisi dan kristalografi dari bahan uji dengan resolusi tinggi. Berikutnya memungkinkan untuk mendapatkan berbagai signal dari satu lokasi yang sama. Berikutnya keterbatasan. Yang pertama hanya meneliti area yang sangat kecil dari sampel. Yang kedua perlakuan awal dari sampel cukup rumit. Yang ketiga elektron dapat rusak atau meninggalkan jejak pada sampel yang diuji. Baik, yang berikut studi kasus. Studi kasus ini diambil dari Jurnal Sains dan Teknologi Universitas Negeri Manado yang berjudul Citra Morfologi dan Pola Kristal Politilen Glikol atau PEG 4000 koatit oksidasi besi atau Fe3O4 menggunakan transmission elektron mikroskopi atau TEM. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelapisan dengan PEG 4000 mempengaruhi ukuran partikel, distribusi, dan pola kristal oksidasi besi. TEM digunakan dalam penelitian untuk mengamati dua aspek dari partikel Fe3O4 dengan dilapisi PEG 4000, citra morfologi dan pola kristal atau difraksi elektron. Gambar A dan B merupakan hasil studi kasus, hasil karakterisasi transmisi elektron pada oksidasi besi atau Fe3O4 menunjukkan citra morfologi dengan ukuran partikel kurang lebih atau lebih dari 14 nanometer. Berikutnya polimer politilen glikol menunjukkan citra morfologi dengan ukuran partikel kurang lebih atau lebih dari 11 nanometer. Berikutnya diskusi. Pemilihan metode karakterisasi sangat bergantung pada sifat material yang akan dikarakterisasi, informasi spesifik yang ingin diperoleh, serta keterbatasan alat dan fasilitas yang tersedia, seperti jenis material yang ingin diketahui, sifat yang ingin diukur, skala pengukuran, TEM dan SEM. Yang pertama, TEM lebih baik untuk mengamati struktur internal material pada skala atom, sedangkan SEM lebih baik untuk mengamati morfologi permukaan dengan kedalaman yang lebih besar. Yang kedua, TEM membutuhkan sampel yang sangat tipis, sedangkan SEM dapat mengamati sampel yang lebih tebal. Berikutnya, persiapan sampel merupakan langkah yang sangat krusial dalam karakterisasi material. Tantangan yang sering dihadapi antara lain, yang pertama, ketebalan sampel. Banyak metode seperti TEM membutuhkan sampel yang sangat tipis. Berikutnya, kontaminasi. Sampel harus bebas dari kontamin yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Yang berikutnya, kerusakan sampel. Proses persiapan sampel dapat merusak struktur atau komposisi sampel. Berikutnya, solusi untuk mengatasi tantangan. Pertama, pemilihan metode persiapan yang tepat. Berikutnya, penggunaan alat yang sesuai. Berikutnya, pengontrolan kondisi lingkungan.